Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu dengan penuh hikmah. Langit dibentangkan tanpa tiang, bumi dihamparkan dengan keindahan. Air mengalir, pohon tumbuh, dan malaikat bertasbih tanpa henti. Namun, belum ada makhluk yang diberi amanah besar untuk berpikir, memilih, dan menjadi khalifah di bumi. Maka Allah berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Qs. Al-Baqarah 30. Para malaikat pun bertanya penuh hormat, "Ya Allah, apakah Engkau akan menjadikan di sana makhluk yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Sementara kami bertasbih memuji-Mu dan mensucikan nama-Mu." Lalu Allah berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Maka, dengan kekuasaannya, Allah menciptakan Adam dari tanah liat. Tanah diambil dari berbagai tempat di bumi, ada yang hitam, merah, kuning, dan putih. Itulah sebabnya keturunan manusia berbeda-beda warna kulit dan sifatnya. Tanah itu dibasahi, dibentuk dengan tangan kekuasaan Allah. Dan ketika ruh ditiupkan ke dalamnya, hiduplah manusia pertama, Nabi Adam AS. Adam membuka matanya, melihat cahaya dan keindahan di sekelilingnya. Ia mampu berpikir, berbicara, dan mengenal nama-nama segala sesuatu. Allah mengajarkan kepadanya ilmu tentang nama, tentang ciptaan, tentang kehidupan. Dan saat Allah menunjukkan ilmu itu kepada para malaikat, mereka pun takjub. "Maha suci Engkau, ya Allah. Kami tidak mengetahui apa-apa kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami." Setelah itu, Allah memerintahkan seluruh malaikat untuk bersujud sebagai tanda penghormatan kepada Adam. Semuanya sujud, kecuali satu makhluk, iblis. Iblis adalah dari golongan jin, yang sebelumnya hidup di antara para malaikat karena ibadahnya yang rajin. Namun kesombongan tumbuh di hatinya. Ia berkata dengan congkak, "Aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia dari tanah." Qs. Al-A'raf 12. Maka Allah mengusirnya dari surga. Dan sejak saat itu, iblis pun bersumpah penuh dendam, "Ya Tuhanku, karena Engkau telah menyesatkan aku benar-benar akan menghalangi mereka dari jalan-Mu yang lurus. Aku akan datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan Engkau tidak akan menemukan kebanyakan dari mereka bersyukur." Qs. Al-A'raf 16-17. Sejak saat itulah, iblis menjadi musuh besar bagi manusia. Waktu berlalu, Nabi Adam tinggal di surga, tempat yang begitu indah. Dengan sungai-sungai yang mengalir, pepohonan rimbun, dan buah-buahan yang lezat. Namun, di balik segala keindahan itu, Adam merasa sendiri. Tidak ada makhluk yang sejenis dengannya. Maka Allah menciptakan Hawa dari salah satu tulang rusuk Adam. Saat Adam tertidur, ketika ia terbangun, ia melihat sosok lembut di sisinya. Adam pun bertanya, "Siapa kamu?" Hawa menjawab, "Aku adalah istrimu, yang diciptakan Allah untuk menemanimu." Sejak saat itu, Adam dan Hawa hidup bersama di surga, dalam kebahagiaan yang sempurna. Allah memberi mereka kebebasan untuk menikmati segala kenikmatan di surga. Dengan satu larangan, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga ini. Makanlah sepuasnya apa yang kamu sukai. Tetapi janganlah mendekati pohon ini, agar kamu tidak termasuk orang yang zalim." Qs. Al-Baqarah 35. Namun, iblis tidak tinggal diam. Dendamnya membara. Ia tidak rela melihat Adam dan Hawa hidup bahagia di surga. Dengan tipu daya dan liciknya, ia mencari cara agar mereka jatuh dalam kesalahan. Iblis mendatangi Hawa lebih dulu, dengan suara lembut dan kata-kata yang manis. "Wahai Hawa," bisiknya, "tahukah kamu mengapa Allah melarangmu memakan buah itu? Karena jika kamu memakannya, kamu akan hidup kekal. Kamu tidak akan mati. Kamu akan menjadi seperti malaikat." Hawa terdiam. Ia menatap buah yang menggantung di pohon itu. Warnanya indah, berkilau, seolah memanggil. Iblis terus meyakinkannya, "Aku bersumpah demi Allah, aku hanya ingin menasihatimu." Qs. Al-A'raf 21.
Kata-kata itu begitu halus dan menenangkan, hingga Hawa mulai percaya. Ia pun mendekati Adam dan berkata dengan lembut, "Wahai Adam, lihatlah buah itu. Betapa indahnya. Mungkin benar kata iblis, jika kita memakannya, kita akan kekal di surga ini." Adam awalnya ragu, tapi rasa ingin tahu dan bisikan halus itu akhirnya menundukkan hatinya. Dan pada akhirnya, mereka berdua mendekati pohon terlarang itu, dan memetik buahnya. Begitu buah itu mereka gigit, tiba-tiba cahaya kemuliaan yang menutupi tubuh mereka menghilang. Mereka merasa malu, takut, dan menyesal. Mereka berdua pun bergegas menutupi tubuh mereka dengan daun-daun surga. Lalu Allah memanggil mereka dengan suara yang agung namun lembut. "Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon itu? Dan aku katakan bahwa iblis adalah musuhmu yang nyata." Qs. Al-A'raf 22. Adam dan Hawa pun menangis sejadi-jadinya. Mereka menyadari kesalahan besar yang telah mereka lakukan. Dengan hati yang hancur, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Qs. Al-A'raf 23. Air mata mereka mengalir deras. Tangisan pertama di sejarah manusia pun menggema di surga. Allah Maha Pengampun. Ia menerima taubat Adam dan Hawa. Tetapi sebagai pelajaran bagi seluruh manusia, Allah berfirman, "Turunlah kamu semua dari surga. Sebagian dari kamu akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Dan di bumi itulah kamu akan hidup dan mati. Dan dari sanalah kamu akan dibangkitkan." Qs. Al-A'raf 24-25. Maka mereka pun turun ke bumi. Adam diturunkan di satu tempat, dan Hawa di tempat yang lain. Bumi terasa asing, sunyi, dan keras dibandingkan lembutnya surga. Mereka menangis, menyesal, dan memohon ampunan selama bertahun-tahun. Namun akhirnya, Allah mempertemukan mereka kembali di satu tempat yang mulia, Jabal Rahmah, di tanah suci Mekah. Mereka berpelukan, menangis, dan bersyukur karena Allah masih memberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Di bumi inilah mereka mulai hidup sebagai manusia seutuhnya. Adam bekerja keras menanam dan mencari makan. Hawa mendampingi dan merawat keluarga mereka. Mereka memiliki anak-anak, dan dari merekalah lahir seluruh umat manusia. Adam menjadi nabi pertama, mengajarkan tentang tauhid, tentang ketaatan, dan tentang kehidupan di bawah perintah Allah. Mereka belajar bahwa dunia bukan tempat tinggal abadi, melainkan tempat ujian, untuk membuktikan siapa yang benar-benar taat kepada Allah, dan siapa yang mengikuti langkah iblis. Sahabat yang dirahmati Allah, kisah ini bukan sekadar dongeng lama. Ia adalah cermin bagi kehidupan kita hari ini. Iblis tidak pernah berhenti membisikkan godaan kepada manusia, dengan berbagai bentuk dan rupa. Kadang lewat keinginan, kadang lewat rasa sombong, kadang lewat bisikan yang tampak indah. Tapi dari Adam dan Hawa kita belajar satu hal penting. Setiap manusia bisa salah, tapi yang terbaik adalah yang mau segera bertaubat. Adam dan Hawa tidak sempurna. Mereka tergoda, mereka jatuh. Tapi mereka tidak berputus asa dari rahmat Allah. Dan karena taubat mereka yang tulus, Allah mengampuni dan memuliakan mereka kembali. Sahabat, dari kisah ini kita belajar tentang cinta yang suci, tentang kesalahan yang membawa pelajaran, dan tentang ampunan Allah yang tak berbatas. Selama kita hidup, pintu taubat selalu terbuka. Selama kita mau menundukkan kepala dan mengucap, "Rabbana salamna anfusana, wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin." Semoga kisah ini membuat kita lebih berhati-hati terhadap godaan iblis, lebih dekat dengan Allah, dan selalu rendah hati seperti Nabi Adam dan Hawa setelah bertaubat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.